Ini adalah kisah nyata. Astriki tinggal di Bandung. Dia menceritakan pengalamannya menampar seorang yang mengganggu suami temannya. Jadi ceritanya berawal 3 tahun lalu. Temannya sudah bercerai dengan suaminya disebabkan oleh orang ketiga, dan itulah yang mengganggu rumah tangga teman dekatnya. Jadi ceritanya ada satu orang janda yang sering mengganggu suami-suami di kompleks perumahan. Si janda ini sengaja mejeng di halaman rumahnya dengan menggunakan celana pendek sambil merokok, dan setiap ada mobil lewat, dia sengaja stop mobil itu. Alasannya minta tolong benerin antena TV, benerin keran air, dan hal-hal lain yang kurang masuk akal. Dan dia sengaja stopin mobil itu di malam hari, saat suami-suami kompleks pulang dari kerjaannya. Pekerjaan cewek ini juga kurang jelas, tapi dengar-dengar dia bekerja di sebuah bar, entah jadi sebagai pemandu karaoke atau barista. Teman yang sudah bercerai ini sering banget curhat soal masalah ini, sebab dia sering mergokin suaminya ngobrol sama si cewek itu. Alasan suaminya beli rokok, padahal itu alibi. Temen ini juga sering nangis soal masalah ini, dan dia minta solusi gimana baiknya. Dia nggak mau ceritain masalah rumah tangganya kepada orang tuanya, karena dia memang tertutup. Dari zaman SMA dia memang sering cerita soal masalah ini sama aku. Suaminya juga memang kenal sama aku. Jadi ceritanya mereka cinta lokasi di kerjaan, dan setiap mereka apel malam minggu selalu numpang di kosan aku. Suatu malam, suami temanku ini, sebut saja si G, pulang dari kerjaannya. Tiba-tiba si cewek itu stop mobil si G dan minta tolong benerin keran air. Katanya sih awalnya si G nolak, tapi berhubung si cewek itu agak maksa dengan alibi yang seolah manja-manja gitu, oke lah si G bantu benerin keran air itu. Dan entah kebetulan atau gimana, istrinya tuh keluar malam-malam mau ke ATM. Lalu dia lihat mobil suaminya terparkir di rumah si cewek itu. Ya si temanku ngamuk dong. Bukannya pulang ke rumah, malah mampir ke rumah janda. Lalu temanku nelfon aku beberapa kali, minta tolong sama aku buat melabrak cewek itu dan suaminya. Aku gak bisa nolak karena memang dia baik banget sama aku, dan aku on the way nyamperin dia ke rumahnya. Nyampe di rumah dia lagi nangis dan meluk aku. Oke, aku tahu perasaannya. Seorang istri dikhianati suaminya. Kami pun OTW ke rumah cewek itu. Sebelum kami masuk ke rumah itu, aku suruh temanku cek lagi, ini mobil suaminya atau bukan. Apa benar ini plat nomornya? Takutnya nanti salah mobil saking paniknya. Dan memang benar mobil itu mobil suaminya. Ada tanda stiker di samping kaca mobilnya. Dan gak butuh waktu lama, kami pun masuk ke rumah itu. Gerbangnya memang gak dikunci. Kami melihat sepatu suaminya ada di depan rumah itu. Temanku makin gak karuan hatinya. Dia terus menangis, dan kami ketuk pintu rumah cewek itu. Tapi gak ada sautan dari dalam. Oke, mau gak sopan apa enggak, kami dobrak aja masuk ke dalam rumahnya. Toh dia juga udah gak sopan ngambil suami orang. Pas kami masuk, tiba-tiba cewek itu keluar dari dalam kamarnya sambil pakai handuk. Rambutnya sedikit acak-acakan dan ada tanda merah di atas dadanya. Dan tanda merahnya itu masih segar. Mungkin habis dicipok Dracula. Cewek itu panik dong dan sempat nanya,
"Kalian siapa?" Temanku nggak mau ngomong, karena dia sudah terlalu lemah dan dia hampir aja mau pingsan. Apalagi dia lagi hamil muda. Tapi aku nggak tahan, dan aku suruh dia duduk di kursi. Waktu itu malah aku yang gergetan pengen nyiksa si cewek itu. Lalu aku yang maju buat labrak cewek itu. Aku sih labraknya pakai bahasa Sunda, tapi ini aku translate aja ke bahasa Indonesia supaya teman-teman bisa paham ya. "Lu habis tidur sama si G kan?" G siapa? Gue gak kenal sama yang namanya G. Anjing. Yang di depan itu mobil si G. Dan itu sepatu si G. Udah ketangkep basah aja masih gak mau ngaku. Anjing lu ya. Biasa aja dong, gak usah nyolot kayak gitu. Apa lu? Berani ngelawan lu sama gua? Dia suami teman gua. Ngapain lu tidur sama suami orang? Dasar lonte lu. Enggak butuh waktu lama. Si G keluar dari kamar dan cuma pakai kolor doang. Kayaknya si G habis tidur dan kebangun gara-gara ngedengar cekcok di ruang tamu. Si G juga kaget melihat aku dan istrinya. Si G mulai panik dan ambil baju di kamarnya. Dia langsung meluk istrinya dan ngajak pulang. Sumpah sih dia gak ada perasaan banget. Ditambah muka cewek itu merasa gak bersalah sama sekali. Si G terus memohon kepada istrinya dan menangis. Alah, air mata buaya. Buaya emang suka camuk kalau udah ketangkep basah. Kalian semua keluar dari rumah gua. Mendengar teriakan dia, emosiku tidak terkontrol lagi. Aku dorong badannya, aku tarik handuknya. Dia terjungkir dengan badan telanjang bulat. Dia coba narik handuk itu dan coba nutupin badannya. Tapi tenagaku lebih kuat dan aku terus tarik handuknya sampai badannya ikut tertarik. Dia mau coba lari ke dalam kamar, tapi aku langsung tarik pintu kamarnya dan dia masih berdiri dengan posisi badan telanjang bulat. Kedua tangannya nutupin bagian dada dan intimnya. Setiap dia mencoba bergerak untuk mencari kain penutup, aku menghalanginya. No access. Habis berapa ronde kalian semalam? Dan lu G, kenapa lu tega khianatin istri lu? Dia nungguin lu balik ke rumah. Dia udah nungguin lu balik ke rumah. Dia udah masakin masakan buat lu. Tapi kenapa lu sempat-sempatnya mampir ke rumah cewek sampah ini? Dan lu gak ingat kalau dia lagi hamil? Benar-benar anjing ya. Si G diam dan dia duduk bersujud di atas kaki istrinya. Memohon minta maaf, ngajak pulang. "Sayang, maafin aku ya, aku hilang." Balikin handuk gua. "Sampai kapanpun gak bakal gue balikin handuk lu, lu harus bayar semuanya," kataku sambil nunjuk si cewek itu. "Bel, kirim sama gue nomor LTS ini, gue mau laporin sama dia." Lalu si G balik sujud di atas kaki aku. "Please jangan lapor RT, gue gak mau orang kompleks pada tahu." Gua mewakili perasaannya Bella. Kita sama-sama cewek, dan Bella sahabat gua. Sebelum Bella nikah sama lu, Bella udah lebih dulu kenal sama gua. "Please, gua mohon jangan telepon RT, gue tahu gue salah. Tapi apa nggak bisa kita bahas tanpa libatin yang lain?" Seharusnya lu pikir dulu gimana resiko sebelum lu lakuin ini. Ini beneran gak bakalan bisa dimaafin. Lu berdua emang pada anjing. Lalu aku pun menelpon RT, cewek itu masih telanjang di balik pintu kamarnya. Aku ikut nangis karena merasakan apa yang temanku rasakan. Sedangkan Bella terlihat syok dan tidak bisa berkata-kata. Apa-apa. Oke, aku yang akan mewakilkan semuanya. Dan lu tahu kan dia suami teman gua. Dan teman gua itu lagi hamil. Kalau lu mau jual diri, jangan sama suami orang, bangsat. Aku langsung jambak rambutnya dan menampar wajahnya. Dia memegang pipinya. Rasanya tamparan itu tidak berarti apa-apa dibanding sakit hati yang dirasakan Bella.
Sampai kapanpun hidup kalian gak akan pernah tenang. Ingat ya omongan aing, bangsat. Sekali lagi aku menjambak rambutnya dan mengayun rambutnya sambil kepalanya ikut tertarik. Si J gak bisa berbuat banyak. Bingung mungkin antara istri atau selingkuhan. Harus bela yang mana? Si Lonte menangis. Jujur aja aku geram melihat cipokan di dadanya. Dan aku juga lihat di area perutnya itu ada sedikit lengket-lengket. Ah, udahlah. Cuma si J udah ngeluarin hasratnya. Dan Pak RT pun datang, mereka datang bertiga. Yang itu masih telanjang bulat. Masih untung aku gak rekam. Karena aku menghargai Pak RT-nya, aku pun menggulung handuk itu menjadi buntelan bulat, lalu dengan kencangnya aku lempar handuk itu ke wajahnya. Sampai kepalanya sedikit mental. Dia buru-buru memakai handuk itu. Kami melakukan musyawarah dan menceritakan kronologi yang sebenarnya. Rupanya si J ini memang sudah tidur lebih dari 3 kali sama si cewek itu. Dan kejadiannya waktu itu istrinya lagi nginep di rumah orang tuanya. Si G tertarik sama cewek itu karena pas dia bantuin benerin keran air, cewek itu pura-pura pipis sambil telanjang di depan si G. Anyway, apakah si cewek itu ada kelainan sampai berani telanjang atau kelainan hyper misal? Pak RT menyerahkan semuanya kepada teman saya, yang tidak lain tidak bukan adalah istri si G. Dan teman saya minta cerai walaupun keadaannya lagi hamil. Si G menolak mentah-mentah, tapi alasan teman saya cukup kuat. Akhirnya mereka resmi cerai pada 2019 kemarin. Dan sebelum cerai, temanku ini sempat pinjam HP-nya si G untuk menjelaskan bukti-bukti lain kepada orang tua dan mertuanya. Akhirnya dia menemukan video skandal si G sedang melakukan hubungan seks dengan cewek itu. Videonya cukup banyak dan durasinya lumayan lama. Mereka berselingkuh ternyata udah cukup lama, sebab dari tanggal pembuatan video tersebut itu sekitar 6 bulanan yang lalu. Sebelum cerai, teman aku sempat mampir ke cewek itu dan teman aku bilang, sampah memang cocok sama sampah. Aku jujur gak mengerti apa yang dipikiran si G. Dengan teganya dia hianatin istrinya yang sedang hamil muda demi wanita yang baru dia kenal beberapa bulan lalu. Semua keluarga memojokkan si G. Bahkan orang tua si G malu berat dengan kejadian itu sampai jatuh sakit. Dan mereka mengurung diri di dalam rumah. Awal perceraian, Bella sangat terpukul. Terpukul bukan karena cerai sama cowok setan itu, tapi terpukul karena pengkhianatan. Hampir setiap pulang kerja, aku selalu mampir ke rumahnya Bella, sekedar ngasih support dan jangan terlalu banyak pikiran. Kasihan anak yang dikandungnya. Dan kabar baiknya sekarang Bella udah mau nikah lagi. Sudah hamil anak kedua dari suami barunya. Si G menyesal hebat setelah perceraian itu. Dia selalu minta tolong aku supaya bisa ketemu sama anaknya. Tapi aku bilang, sorry, gue gak ada hak buat lakuin itu semua. Anak lu udah bahagia sama bapak barunya. Dan G sampai sekarang belum menikah. Dia jadi kucel, sering mabuk-mabukan, dan di PHK dari kerjaannya. Rasain aja, karma dibayar kontan. Dan kabar si cewek sampah itu, aku jujur gak pernah tahu. Kabarnya sih dia pindah kompleks, soalnya semua penghuni kompleks sudah tahu skandal yang terjadi. Foto telanjangnya tersebar, entahlah siapa yang foto, mungkin salah satu teman Pak RT. Soalnya pada waktu itu Pak RT datang ke rumah cewek itu bertiga. Aku lebih bahagia melihat kehidupan temanku yang sekarang dibanding waktu dulu sama si G. Dan gak lupa temanku si Bella berterima kasih banyak sama aku. Dia ngasih aku hadiah sebuah kamera yang dulu sempat aku idam-idamkan tapi belum pernah kesampaian. Jadi hikmah dari kejadian ini adalah jangan pernah mencoba untuk selingkuh, karena selingkuh adalah candu. Selingkuh adalah awal mula kehancuran hidupmu. Selingkuh adalah bumerang. Selingkuh adalah laknat, baik bagi manusia apalagi Tuhan. Selingkuh adalah penyesalan. Siap selingkuh, siap tanggung resiko. Bella cukup berada dibanding aku. Nasibnya pun lebih baik dari aku.
Dia anak yang cukup beruntung karena terlahir dari keluarga yang lumayan kaya. Ayahnya dokter gigi dan ibunya guru PNS. Dari kecil tidak pernah kekurangan masalah finansial. Baginya sebuah kamera seperti ini tidak ada artinya sama sekali. Dan Bella adalah anak tunggal. Kebahagiaan Bella adalah segalanya bagi keluarga. Kami semua bahagia melihat Bella terlepas dari laki-laki macam Sige. Bella juga sering memberiku hadiah kalau dia jalan-jalan keluar kota, baik itu baju ataupun oleh-oleh khas Kalimantan misalnya. Bella menganggap aku saudara karena memang dia anak tunggal. Aku selalu berharap Bella bahagia bersama keluarga barunya. Semoga tidak terjadi lagi kejadian serupa. Jadi ingat kata pepatah, yang sudah menikah pun belum tentu berjodoh. Kalau berjodoh, tidak mungkin ada perceraian. Jodoh sejati adalah jodoh yang setia sampai hari tua. Aku sayang Bella dan anaknya Joyce, si anak yang lucu, imut, dan menggemaskan. Kabar dari Sige, udahlah nggak perlu diceritakan. Intinya dia sekarang menjadi judi lovers. Setiap hari kegiatannya slot, dan slot. Waktu itu dia pernah posting foto yang isinya mau jual mobil. Sekarang mobilnya udah terjual dan kemana-mana dia naik motor Matic second tahun 2018-an. That's it, story for now. See you in another story.